Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Arbi Ramadan Permana dan kawan saya Muhammad Fakih Fatur Rahman akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Daya Dukung Tanah untuk Struktur Bangunan di Kawasan Senayan, Jakarta. Dalam rangka perencanaan pembangunan gedung PLTD di kawasan Senayan, Jakarta, diperlukan penelitian geoteknik. Penelitian geoteknik tersebut bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah atau soil bearing capacity. Informasi daya dukung tanah sangat penting untuk mencegah kegagalan tanah. Daya dukung tanah pada suatu tempat bisa berbeda, baik itu secara lateral maupun vertikal, sehingga diperlukan pengambilan sampel pada titik lokasi berbeda dan kedalaman yang berbeda. Desain bangunan interior dan eksterior dapat mempengaruhi besaran massa beban. Besaran beban struktur bangunan dapat didukung oleh tanah yang mempunyai nilai daya dukung tanah yang lebih besar dari beban struktur tersebut. Dari informasi yang sudah disampaikan, diperlukan studi daya dukung tanah untuk mengetahui besaran daya dukung tanah di daerah yang akan dibangun di kawasan Senayan, Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan oleh peneliti merasa perlu untuk melakukan studi daya dukung tanah untuk struktur bangunan di kawasan Senayan, Jakarta. Untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana menganalisa parameter sifat tanah di kawasan PLTD Senayan, Jakarta. Yang kedua, bagaimana mendapatkan contoh tanah untuk mengetahui sifat geotekniknya. Dan yang ketiga, bagaimana mengetahui nilai daya dukung tanah yang dipakai untuk perencanaan. Penelitian ini meliputi batuan, tanah, desain bangunan, uji sondir, pengenalan fondasi, serta rumusan penentuan daya dukung tanah. Metode penelitian ini merupakan studi geoteknik di mana data yang dipakai adalah hasil pengujian laboratorium yang sudah dilakukan oleh pihak konsultan. Sampel tanah diambil dari data pemboran 2 sumur dangkal di tempat tersebut, yaitu borehole 1 dan borehole 2. Tahap prosedur studi hasil geoteknik dan observasi uji dimulai dari yang pertama mengetahui drilling log untuk jenis dan sifat tanah. Selanjutnya mendapatkan hasil uji laboratorium yang meliputi prinsip stres, sudut internal friksi, kohesi, dan berat unit. Yang terakhir menghitung daya dukung tanah dengan menggunakan faktor keamanan. Cara membedakan daya dukung dan daya dukung tanah yaitu daya dukung itu adalah kemampuan yang mendasari tanah untuk mendukung beban pondasi tanpa kegagalan tanah. Sedangkan daya dukung tanah adalah nilai rata-rata tekanan kontak antara pondasi dan tanahnya yang akan menghasilkan kegagalan geser di tanah tersebut. Geoteknik awalnya melakukan investigasi dengan alat pemboran untuk hasil datanya dengan menggunakan drilling log dan triaxial compression test atau juga bisa dibilang uji sondir. Hasil data drilling log mengetahui sifat dan jenis tanahnya. Kalau hasil data triaxial compression test mendapatkan nilai sudut internal friksi untuk mendapatkan nilai faktor daya dukung. Untuk mencari daya dukung tanah menggunakan dengan rumus terzagi berdasarkan uji laboratorium. Untuk mencari nilai daya dukung ultimate diperlukan rumus ini. Setelah mendapatkan nilai setiap unit untuk menyelesaikan daya dukung ultimate, untuk mendapatkan nilainya, kita dapat mencari nilai daya dukung allowable dengan nilai daya dukung ultimate dibagi nilai faktor keamanan yang berkisaran antara 2 sampai 4. Hasil nilai tersebut, daya dukung allowable pada borehole 2 lebih besar daripada borehole 1. Maka direkomendasikan nilai faktor keamanan 4 karena untuk faktor keamanan yang tinggi untuk struktur bangunan PLTD. Jadi kesimpulannya setiap lokasi mempunyai jenis sifat tanah dan daya dukung tanah yang berbeda-beda. Hasil perhitungan daya dukung tanah dari sampel borehole 2 mempunyai nilai daya dukung allowable lebih besar dari borehole 1. Dengan saranan nilai daya dukung allowable yang paling kecil yaitu 0,13 kg per cm kuadrat di borehole 1 dengan menggunakan faktor keamanan 4. Sekian dari saya dan peneliti partner saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.